Nah, ini bukti tanaman yang usia 25 HST. Bagus guys. Ini kita upload. Nah, nanti kita upload biar ini bisa menjadi satu inspirasi untuk masyarakat di Blitar. Ini milik Bapak Kades yang nantinya kalau nanti ini ada hasil, ini bisa jadi satu inspirasi buat masyarakat Blitar, khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwasanya menanam bawang ini tidak sesulit yang mereka bayangkan. Sebenarnya ini usia 25 HST hasilnya seperti ini, lumayan bagus guys. Bagus hasilnya. Ini anaknya pun juga tidak terlalu banyak. Ini menandakan bahwasanya nanti kedepannya ini pasti bisa dipastikan bahwa bawang merah ini akan jadi barang yang super. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi saudara saya yang beragama non muslim. Tepat hari ini tanggal 2 Pak Lurah ya. Tanggal 2 Desember 2023 kita swan ke rumahnya Bapak Fadil selaku kepala desa di desa mana nih Pak? Slemanan. Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Kedatangan kita ke swan ke rumahnya Bapak Kades, Bapak Fadil ya, Bapak Fadil. Ya pasti kita pengen tahu dan kita akan membahas tentang bawang merah. Karena apa? Kita datang ke sini pengen tahu apa sih maksud dan tujuan. Karena memang apa sih maksud dan tujuan dari Bapak Fadil? Kalau saya lihat dari segi usaha sudah cukup banyak. Sudah toko pun juga sudah cukup besar. Tetapi kenapa Bapak Fadil sendiri kok masih pengen sibuk yang lain? Dengan salah satu yang kita bahas nanti adalah menanam bawang merah. Apa sih Pak tujuan dari jenengan? Yang secara pribadi maupun secara luasnya atau kemasyarakatannya gimana Pak? Ya, terima kasih atas kedatangan teman-teman dari rekan-rekan penanam brambang ya. Terima kasih atas kedatangannya di sini. Yang baru pertama ini Mas, saya menanam brambang merah ini. Tentunya kami sudah ada usaha, tapi kami juga melebarkan usaha kami di bidang pertanian, bahkan peternakan saya sudah berjalan. Ini melebarkan sayap di bidang pertanian, yang utamanya brambang itu Mas. Sekarang sudah umur 21 sampai 25 hari Mas. Artinya warga kami dan dusun kami baru pertama ini kami menanam brambang, dan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi sekeliling kami di sebelah desa kami, mungkin bisa menanam brambang, bukan hanya hortikultura yang ditanam, mungkin lain-lainnya yang ditanam yang bisa menghasilkan lebih baik lagi. Jadi ini guys, sudah tadi disampaikan oleh Bapak Fadil selaku pemimpin di desa sini, dari tujuan secara pribadi maupun ke masyarakat, saya kira ini satu tujuan yang cukup mulia. Pak Fadil sendiri menginginkan ini jadi satu inspirasi Pak ya, buat masyarakat desa sini. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Fadil ini menanam bawang jadi satu motivasi tersendiri buat masyarakat di desa sini. Tadi kita sudah sempat melihat Pak Fadil di lahan jenengan yang jenengan tanami bawang, dan kita lihat lumayan bagus hasilnya. Alhamdulillah. Sampai usia 25 hari sudah lumayan bagus. Tapi di sisi lain mungkin ada sedikit yang perlu dibenahi. Dari sisi mana sih kekurangan itu? Karena memang baru pertama kali Bapak Fadil baru menanam bawang. Kemudian ini kita juga ada teman. Ini Mas Yajid, ini tokoh nih Pak, ini pakar ini. Karena memang setiap kali saya ikut panen di tempatnya Mas Yajid ini semua berhasil. Semuanya berhasil, dan saya yang merawatnya gitu loh. Makanya saya tahu. Kemudian ada Mas Rinto dari pelosok Klaten, dari borotani.com, Borotani. Ini juga 2 kali tanam Mas ya, 2 kali tanam berhasil semua.
Alhamdulillah. Nah, tadi Mas Rinto sudah melihat di lahan, Mas Haji itu juga sudah melihat di lahan. Paling tidak mereka sudah bisa ini ada yang kurang kan gitu Mas, atau mungkin lebihnya di sini ada kurangnya di sini. Barangkali yang pertama Mas Haji dulu ada masukan apa buat Pak Kades supaya nanti ke depan lebih bagus Mas. Monggo Mas Haji. Ya, Permisi Pak Lurah ya. Ya, makasih sama-sama. Ya menurut pengalaman saya Mas pribadi untuk cuaca kan biasanya kalau saya nanam kan biasa di bulan 4 Ya. dan 5. Itu cenderung cuaca mendekati musim kemarau. Ya. Ini kan cuaca cenderung mau musim penghujan. Ya. Hujan, ya. Itu nanti menurut saya pribadi pengalaman saya nanti kan tadi saya lihat ada bercak ungu Ya. atau alternaria. Ya. Nanti kalau bisa itu dikasih fungi dulu, Ya. dikasih fungi dulu yang berbahan azol dan kontaknya dikasih chlorothalonil atau mancozeb. Ya. Nanti selang 1 sampai 2 hari saya lihat kok itu pelopornya kan kurang besar. Ya. Nanti dikasihkan untuk fosfatnya lagi sama kalium. Ya. Nanti untuk itu biar kaku, daunnya biar kaku, ditambahi dengan kalsium juga. Ya. Nanti kalau sudah umur 31 sampai 35, untuk pemupukannya dikasih kalium sama sulfur juga. Ya. Ya, sudah. Ya. Mas Rito Mas mau nambahin? Rito, Mas Rito barangkali nambahi lagi mungkin. ya, Mas Rito apa yang perlu disampaikan untuk Pak Fadil biar jadi satu tambah ilmu lah Pak tidak. Ya. Ya, monggo. Menurut saya yang ditanam Pak Fadil ini kan tipe-tipe bawang daun dari biji Om. Ya. Dari biji otomatis dia karakternya kan nggak sama dengan umbi. Memang dia pertumbuhannya popornya agak kecil. Nanti ketika di umur 25 ke atas, Ya. ketika pemupukan fosfat kaliumnya cukup, nanti dia kan besar Pak. Ya. Nah, terus keunggulannya dari TSS sendiri kan kemarin kan sempat terkena ulat Pak Ki. Ya. Kena ulat parah kemarin saya lihat. Dan alhamdulillah, agak hilang Mas ulat. alhamdulillah kan sudah teratasi lah. Ya. Dari tunas baru itu nanti akan muncul popor-popor baru tentunya lah. Menjaga popor baru itu yaitu fosfat sama kaliumnya ditingkatkan lagi Pak. Ya. Pupuk yang mengandung nitrogen otomatis dikurangi. Soalnya kan sudah hujan ini. Nah, menjaga kelembapan agar tidak terlalu tinggi, juga pemupukan N dikurangi. Otomatis fokus di fosfat dan kalium. Menurut saya seperti itu. Ya, Siap. barangkali Pak Fadil ada yang perlu ditanyakan lagi kira-kira Ya. apa nih? Kami, ya, saya juga terima kasih para senior-senior ini yang telah membimbing kami ya. Ya, ya. Kami menanam ini yang pertama, otomatis kami juga tanamannya juga bagus. Kalau harga itu nomor 2 nanti ya. Ya, Yang penting tanaman itu bagus, dan terima kasih atas masukan yang perlu saya laksanakan nanti di tanaman atau di sawah nanti. Apa yang kami masukkan nanti dari senior-senior ini tadi sudah disampaikan. Dan ini menjadi masukan bagi saya untuk nanam berikutnya akan lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, terus kira apa lagi menjadi yang perlu kasih tahu ke Pak Kades? Untuk masukan dari saya Pak, Ya. sebisa mungkin kalau tanam bawang merah kita harus cari cuaca yang mendukung. Jangan tanam waktu musim, kalau bisa lah, Ya. musim penghujan. Ya. Sebisakan tanam di bulan 4 atau 5. Ya. Nanti insya Allah hasilnya akan Akan lebih baik. iya lebih baik. Baik. Ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Oh, ya. Jadi seperti itu guys. Tadi Mas Haji juga sudah menyampaikan apa yang perlu kira-kira diperbaiki dari tanaman Pak Kades. Mas Rinto pun juga sudah memberi satu masukan supaya tanaman Pak Kades, Pak Fadil ini lebih bagus lagi dan hasilnya nanti di saat panen nanti hasilnya maksimal. Mudah-mudahan ini jadi satu usaha yang bisa menginspirasi untuk masyarakat desa sini Pak ya. Sehingga apa yang pasti tujuan Pak Fadil ingin mengangkat
secara ekonomi masyarakat desa sini. Dengan adanya bawang ini jadi satu semangat tersendiri nanti buat masyarakat di sini supaya nanti mereka pada mau ikut melihat hasil yang kita nampak Fadil, hasilnya bagus, mereka coba nanti barangkali pengen tahu atau bagaimana sehingga jadi satu contoh, satu inspirasi tersendiri buat masyarakat di sini. Saya kira cukup sampai di sini dulu yang kita obrolkan hari ini, guys. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.